Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat kembali dengan saya Bung Ropan. Saya harus cepat-cepat untuk mengupload ya konten video hasil pertandingan Jerman dan Spanyol. Ya paling tidak untuk mereview lagi, ini duel sengit, big match yang terjadi di grup E, laga yang sangat menentukan. Jadi saya belum ganti baju ini, cuma ganti jaket habis nobar di R66 Media YouTube channel bersama dengan Bung Helmi Yahya dan Bung Towel. Ini nobar ini live reaction dan saya harus kembali pada subuh ya Senin dini hari pada pukul 4 dan sampai jam 5 di rumah harus membuat konten ini sebelum saya harus istirahat beberapa jam ke depan karena memang kecapean. Jadi maaf buat teman-teman, saya belum sempat mengecek ya. Apakah Anda juga di antara yang memenangkan giveaway dari ACC, Astra Credit Company, untuk mendapatkan jaket keren ya First City dan akan dikirimkan ke rumah Anda ya. Ada 10 pemenang ya, 10 pemenang. Kemarin 5 sekarang jadi 10. Nanti akan menjadi milik Anda jaket yang keren ini. Saya akan periksa mungkin sebentar setelah saya bangun tidur, istirahat untuk di konten berikut lah ya. Saya akan melihat siapa-siapa ini, mensortir, kemudian dengan tim saya kita akan lihat kalau ada lebih dari 10 orang kita harus undi untuk mencarikan 10 pemenang dan nantinya saya akan kirim dalam hari Rabu ya. Kalau sudah oke saya kirim ke ACC untuk mereka nantinya secara perlahan satu persatu akan kirim. Karena lebih dulu mereka akan kirim yang pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, dari Ekuador lawan Qatar, kemudian ada Jerman lawan Jepang, dan nantinya Spanyol lawan Jerman ini. Ini laga seru, teman-teman. Pasti kalau teman-temannya menonton, ini enak ini. Laga yang mestinya ini boleh terjadi, bisa saja mungkin di semifinal, ya, bisa saja ya untuk bertarung atau bahkan di final. Ini duel di mana Jerman harus tidak kalah. Dan Jerman memainkan pertandingan 1-1. Sempat tertinggal dulu lewat gol Alvaro Morata, pemain yang masuk di babak kedua, dimasukkan oleh Luis Enrique. Dan gawang Neuer bergetar, namun pemain juga pengganti Jerman, ya, Niklas Füllkrug, akhirnya menyamakan kedudukan 7 menit menjelang waktu normal selesai sebelum ada perpanjangan waktu 6 menit lagi. Dan selamatlah Jerman. Kalau Jerman kalah dalam posisi yang sangat sulit, walaupun belum pasti akan tersisi karena ditolong dengan kemenangan Costa Rica atas Jepang. Di luar dugaan Jepang mengalahkan Jerman. Costa Rica dibantai habis oleh Spanyol ya, dengan 7-0. Tapi Costa Rica menang 1-0. Ya, pada sore hari pertandingan waktu Indonesia bagian Barat jam 5 sore. Dan ini membuat Jepang lemas ya. Artinya kecewa berat. Termasuk bagi pelatih mereka Hajime Moriyasu, karena mereka butuh menang. Kalau mereka menang pasti mereka akan lolos ya untuk bisa masuk ke 16 besar. Tapi kemudian imbang, posisi Jepang ini di ujung tanduk juga. Jadi semua kecuali Spanyol. Spanyol sekarang 4 poin dengan hasil imbang ini. Jadi amanlah buat Spanyol kalau imbang pun dengan Jepang pertandingan terakhir, tetap mereka akan lolos. Tapi Spanyol tidak mau mengambil resiko. Hasil 1-1 dengan Jerman membuat mereka tidak boleh kalah. Grup E ini semakin seksi. Wah, saya katakan demikian karena Spanyol belum pasti untuk lolos. Ya, empat-empatnya belum pasti. Jerman memang paling bawah dengan 1 poin. Karena Costa Rica bisa menang melawan Jepang, Costa Rica ada 3 poin dan Jepang 3 poin. Namun bisa aja terjadi jika Spanyol dalam pertandingan terakhir kalah dari Jepang, kemudian Costa Rica mengalahkan Jerman, yang lolos adalah Costa Rica dan Jepang. Ini yang bahaya karena dua-duanya akan mendapatkan nilai 6, sementara Spanyol dan Jerman tidak mendapatkan apa-apa. Spanyol akan tetap dengan 4 poin, Jerman dengan 1 poin. Nah, ini yang kejutan dari grup E. Dua tim yang tadinya digadang-gadang bisa menembus babak 16 besar, kemudian kandas di fase grup. Bisa saja terjadi, ini sepak bola. Ya. Namun kalau bisa melihat dari hasil di mana Jerman ini seakan-akan nafasnya ini hidup lagi ya, di mana peluang mereka ketika lawan Jepang sudah bisa dikatakan ini ya 90% out lah. Ya, apalagi melawan Spanyol. Tapi saya pikir Spanyol bermain tidak sebagus ketika mereka menang dengan 7 gol tanpa balas lawan Costa Rica.
Lawan Jerman mereka agak berhati-hati. Memang penguasaan bola mereka tinggi. Ya, bagaimana pasukan Enrique ini menguasai sampai 65% dan Jerman hanya 35%. Tapi Jerman tuh lebih tinggi dalam hal bagaimana melepaskan tembakan. Ada 4 on target dari percobaan mereka menembak 11 kali ya ke gawang Unai Simon. Sementara Spanyol itu hanya 3 on target dari upaya 7 kali menembak mereka. Masing-masing mendapatkan 1 gol. Dan Jerman ini beruntung sekali ya, ketika tertinggal seakan-akan mereka sudah pasrah untuk tersisi ya. Karena kalau dengan 2 kali kekalahan agak berat, walaupun pertandingan terakhir masih memungkinkan bagi Jerman untuk lolos jika mereka mengalahkan Costa Rica dengan gol banyak. Kemudian Jepang kalah dari Spanyol. Ya, itu skenario yang masih bisa Jerman lolos ya dengan keunggulan selisih gol yang banyak tentunya. Kalau seandainya Jerman bisa kalah lawan Spanyol dalam pertandingan dini hari tadi, tapi dengan 1-1 menghidupkan lagi harapan buat Jerman. Dan Jerman butuh menang saja melawan Costa Rica. Seandainya pun Jepang bermain imbang, dan Jerman akan banyak gol, mungkin menang dengan 2-0, ya bahkan dengan 1-0 saja Jerman akan lolos. Karena poin Jepang, walaupun Jepang dengan 3 poin saat ini, karena gol mereka memasukkan 2, sekarang kemasukan 2 setelah kalah dari Costa Rica. Ya, Jerman sekarang memasukkan juga kemasukan 2, walaupun memang nilai mereka 1. Nah, kalau mereka menang 1-0 atau 2-0 melawan Costa Rica, mereka aman di saat Jepang bermain imbang misalnya dengan Spanyol, kecuali Jepang menang ya. Tapi nggak mungkin Spanyol kan akan memberikan ini. Spanyol sekali lagi saya bilang tidak akan mengambil resiko. Mereka akan melabrak ya Jepang untuk bisa mereka menjadi juara grup. Dan kalau Jerman menang melawan Costa Rica, ya Jerman yang mendampingi Spanyol. Dan kita lihat apa yang ditampilkan oleh Hansi Flick. Memainkan dengan ada 3 perubahan. Kai Havertz dia nggak mainkan. Ya, dalam konten sebelumnya saya bilang Kai Havertz ini bermain jelek sekali di pertandingan pertama melawan Jepang. Dan dia mengubah dengan Goretzka bermain ya, dengan 4-2-3-1. Mendorong Ilkay Gundogan agak berdiri di belakang Thomas Muller. Ya, ada Musiala dan Gnabry yang didorong. Nah, double pivotnya ini dimainkan bersama antara Goretzka dan Joshua Kimmich. Itu perubahan dengan tidak adanya Kai Havertz yang tidak bermain, sehingga gelandang-gelandang Jerman ini menjadi kuat. Di belakang juga Nico Schlotterbeck itu tidak dimainkan. Yang dianggap sebagai salah satu biang kerok kekalahan Jerman dengan gol kedua Jepang lewat Asano, di mana dia tertinggal, tidak kuat lagi untuk berlari dan akhirnya gol ke gawang Neuer. Dia tidak dimainkan. Memang dimainkan di babak kedua ketika Jerman unggul, mungkin di 10 menit terakhir ya. Tapi ada perubahan di belakang dengan Thilo Kehrer main untuk bergeser ke kanan. Sule yang masuk ke dalam bermain dengan Rudiger. David Raum tetap ada di kiri. Nah, inilah komposisi yang dimainkan Jerman. Jerman bermain ekstra memang hati-hati juga. Mereka lebih sedikit menunggu, kemudian counter attack. Itu yang dipakai. Sementara mereka tahu bahwa penguasaan bola pasti akan diraih sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Artinya dengan Busquets di tengah, Pedri dan Gavi ini sangat mendominasi sangat tinggi. Dibantu dengan Dani De Olmo yang sangat bagus bermain di kiri. Ferran Torres, sebelum Ferran Torres keluar, jadi digantikan oleh Morata. Masih ada Marco Asensio juga di depan. Jadi memang penguasaan bola menjadi milik bagi Spanyol. Tapi Spanyol sulit untuk bisa menembus. Itu saya katakan hanya dengan 3 tembakan mereka dari 3 on target dari 7 tembakan mereka. Ya. Dan ada 1 gol memang sempat dibuat oleh Jerman juga lewat Rudiger, tandukan kepala ketika menerima umpan dari Joshua Kimmich, namun tertangkap offside dari VAR. Ya. Dan saya rasa bagi Jerman dengan hasil ini mereka dalam posisi yang sangat yakin untuk bisa lolos, walaupun masih ada 1 pertandingan Costa Rica. Tidak boleh menganggap enteng juga. Tetapi Jerman sudah yakin. Mereka begitu sumringah, begitu hasil imbang 1-1 ini, harapan itu timbul. Makanya mereka saling berpelukan ya di antara satu pemain lainnya, dan merasa mereka itu muncul lagi motivasi mereka ya, bahwa mereka belum habis. Nah, istilahnya begini. Kalau Jerman lolos berarti ini piara macan. Ya. Macan yang hampir pulang, ya, bagaimana mereka harus angkat kopor, tapi akhirnya dihidupkan kembali dengan kekalahan Jepang. Tidak ada yang menduga juga karena Jepang butuh menang untuk lolos, akhirnya Costa Rica yang menang 1-0. Di sini peluang Jerman langsung hidup dengan Costa Rica menang, menahan langkah Jepang. Nah, dengan 1-1 ketika Jerman tidak kalah dari Spanyol, ini lebih hidup lagi. Karena
walaupun ini terlalu pagi, mendahului seakan-akan, saya rasa Jerman akan bangkit dan mereka bisa mengalahkan Costa Rica. Semakin lama mereka semakin panas, mental mereka mulai mendapatkan ini, ya, mereka kembali lagi, mereka akan bekerja keras dan pasti mereka akan hidup mati akan menghadapi Costa Rica ini. Memang tidak mudah, kelihatannya mereka kalah dengan 0-7 melawan Spanyol, tapi mungkin ada sisi perbedaan. Tetapi saya yakin bahwa setelah mereka tidak kalah dari Spanyol dan Jepang tumbang, Jerman ini akan lolos dari lubang jarum. Dan itu saya bilang juga, piara macan berbahaya. Ketika mereka ada di babak gugur, ini yang harus hati-hati semua tim menghadapi Jerman. Siapapun itu, ya, Jerman ini tim yang lama panas. Ini bagaikan mesin diesel. Kalau dia panas benar-benar, dia ada di 16 besar, ketemu dengan tim-tim manapun, atau katakan dia ketemu dengan Portugal, ya, sebagai juara grup di grup sebelah sana misalnya. Jerman bisa atasi kalau Portugal, karena Portugal sering kalah. Atau sebelum Portugal misalnya, kan mungkin di perempat final ketemu dengan juara grup yang sebelah lagi, ya, misalnya Maroko yang mengalahkan Belgia. Wah, mereka bisa mengalahkan Maroko juga. Ini peluang itu ada buat mereka, ya. Atau mau Kroasia, saya pikir ini ada kesempatan buat Jerman. Nah, Jerman akan melangkah perlahan tapi pasti ini, ya, untuk di Piala Dunia. Kalau mereka lolos sesuai dengan skenario yang saya bilang. Dan pasti Hansi Flick punya ramuan khusus untuk bisa dia pakai di dalam hal mengejar kemenangan. Karena Jerman memang harus menang. Tertahan melawan Costa Rica habis. Cuma 2 poin, apalagi kalah. Ya, makanya mereka dituntut harus bisa menang melawan Costa Rica. Ya, karena Spanyol tidak mungkin akan membiarkan mereka kalah dari Jepang. Karena mereka butuh 3 poin juga untuk bisa mereka lolos sebagai juara grup E. Dan Jerman sebagai runner up kalau menang melawan Costa Rica. Dan saya rasa apa yang ditampilkan oleh Hansi Flick dalam pertandingan di starting 11 babak pertama, bahkan sampai babak kedua sebelum ada pergantian-pergantian yang dilakukan, ini akan kembali dia tampilkan. Ya, tidak akan berubah banyak, kecuali mungkin rotasi itu terjadi di babak kedua. Kita akan lihat nantinya bagaimana serunya di grup E ini. Ya. Semua masih bisa saling menjegal, peluang semua masih ada. Ya, walaupun Spanyol sedikit lebih bagus di antara semua. Tapi saya bilang tadi kan, Spanyol bisa tersisih kalau kalah sama Jepang. Dan kemudian Costa Rica pukul Jerman. Ini yang berbahaya. Kalau ini yang terjadi, Costa Rica dan Jepang lolos, Spanyol dan Jerman tersisih, pasti ini berita besar. Berita yang menghebohkan bahwa 2 tim mantan juara dunia ini tumbang dan tidak lolos dari fase grup. Bisa saja itu terjadi. Oke, sampai di sini review saya dengan penampilan Jerman dan Spanyol yang berakhir imbang 1-1. Sampai kita ketemu di next video, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, ya. Karena sekali lagi saya harus bilang, tidak ada Anda, channel saya ini tidak akan berkembang. Jadi dimanapun Anda berada, ya, Anda tetap harus subscribe channel YouTube Bung Ropan, like, dan mungkin tekan loncengnya. Terima kasih juga kepada para sponsor, ACC, Astra Credit Companies, yang terus bisa mendukung, Dabinter, jagonya pompa air, ada Kopi Tubruk Gajah, Croissant, dan Resto Delis. Terima kasih untuk semuanya. Ciao.